Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Haryati. Di sini saya ingin menerangkan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Dalam mempelajari manajemen keuangan atau financial management, kita diharapkan dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan tentang investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen yang biasa juga disebut dengan keputusan pembagian keuntungan. Oleh karena itu, manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang, karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti corporate finance managers, perbankan, real estate, perusahaan asuransi, atau bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir mereka akan berkembang. Pentingnya manajemen keuangan. Keuangan dianggap penting karena perusahaan dalam operasionalnya memerlukan real aset atau aktiva yang nyata digunakan perusahaan yang semuanya harus dibayar. Misalnya real asset yang berwujud seperti mesin, gedung, pabrik, kantor, tanah, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud seperti merek dagang, tenaga ahli, dan lain-lain. Tujuan manajemen keuangan. Berikut adalah tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, adanya pendekatan keuntungan dan risiko. Manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Yang kedua, adanya pendekatan likuiditas dan profitabilitas, yaitu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, menjaga likuiditas, dan profitabilitas. Yang kedua, likuiditas berarti manajemen keuangan menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera. Yang ketiga, profitabilitas berarti manajer keuangan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Problem pokok yang dihadapi manajemen keuangan ada 3 macam, yaitu yang pertama, keputusan penggunaan dana. Di dalam keputusan penggunaan dana ini merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh manajer keuangan untuk menggunakan dana yang tersedia dalam kegiatan investasi atau operasional perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba yang maksimal. Yang kedua, adanya keputusan pendanaan merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh manajer keuangan untuk memperoleh dana apakah dari dalam perusahaan sendiri, modal sendiri, atau diperoleh dari luar perusahaan secara kredit atau pinjaman. Yang ketiga, adanya keputusan pendistribusian, yaitu keputusan yang harus dilakukan oleh manajer keuangan agar nilai perusahaan selalu meningkat. Keputusan ini memerlukan studi empiris seperti studi tentang hubungan kebijakan dividen dengan harga saham. Lalu ada di fungsi manajemen keuangan. Fungsi terdiri dari 2, yaitu fungsi pengendalian likuiditas. Fungsi pengendalian likuiditas dibagi menjadi 3, perencanaan aliran kas, yaitu agar selalu tersedia uang tunai atau uang kas untuk memenuhi pembayaran apabila setiap saat diperlukan. Yang kedua, adanya pencarian dana dari luar, dari dalam perusahaan atau dari dalam perusahaan agar diperoleh dana yang biayanya lebih murah dan tersedianya dana apabila setiap saat diperlukan. 3, yaitu menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan, yaitu
misalnya dengan perbankan, untuk memenuhi kebutuhan dana apabila diperlukan oleh perusahaan pada saat-saat tertentu. B. Adanya fungsi pengendalian laba. Fungsi pengendalian laba ini dibagi menjadi 4, yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya menghindari biaya yang tidak diperlukan atau dikeluarkan atau pemborosan. Yang kedua, penentuan harga, agar harga tidak terlalu mahal dibandingkan dengan harga barang sejenis dari pesaing. Yang ketiga, adanya perencanaan laba, agar dapat diprediksi keuntungan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik daripada periode mendatang. Yang keempat, adanya pengukuran biaya kapital. Dalam teori ini, semua kapital atau modal dari mana saja, termasuk modal dari pemilik perusahaan, harus diperhitungkan juga biayanya, karena modal tersebut apabila digunakan pada kegiatan lain tentu juga menghasilkan pendapatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.